Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi kita di materi semester 3, materi dari manajemen kita, tetapi dengan materi di peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Pada pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan pertama kita sudah mengerti tentang apa yang didefinisikan tentang korupsi, bagaimana upaya-upayanya, dampaknya, dan bagaimana itu diatur di dalam undang-undang. Nah, hari ini, saudara, peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi akan membuat kita lebih berpikir bagaimana peran kita. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, Ibu tetap memberikan motivasi karena ini adalah pertemuan setiap hari di kelas yang paling terakhir dan membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk mendengar apa yang kita sampaikan nanti. Baik, coba saudara angkat tangannya, dua-dua. Bisa diangkat tangannya, kita bisa melihat konsentrasi saudara masih penuh atau tidak. Kalau di atas ini taruh namanya kepala. Ketika kita sampaikan ada hidung, ada dagu, hanya 3 instruksinya. Baik, kita mulai saudara. Kepala, hidung, dagu, hidung, kepala, dagu. Wah, nah ketahuan deh, ketahuan kan? Nggak ada konsentrasi di akhir perkuliahan. Setelah ini nanti kita bisa pulang karena ini paling last lesson ya malam ini. Kita kuliah malam-malam nggak apa-apa karena saudara semua adalah pekerja ya. Baik, kita akan masuk ke substansinya. Yang kita sampaikan di sini adalah bukan kepada objeknya lagi, tetapi lebih stimulus kepada subjeknya. Bagaimana peran? Peran itu apa sih? Peranan, pengaruh. Bagaimana pengaruh saudara sebagai seorang mahasiswa dalam pencegahan ini? Karena ada filosofi menyampaikan lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu yang menjadi dasar. Ya, jadi kalau saudara melihat peran itu, saudara menjadi seorang influencer. Sejauh mana saudara menjadi seorang influencer? Ya, sebenarnya saya juga bisa menjadikan saudara menjadi influencer kepada saya. Saya menjadi influencer kepada saudara dengan hanya beberapa motivasi nanti. Baik. Lanjut ya. Di sini memang kita harus menyampaikan itu karena last lesson tadi harus lebih meriah ya, lebih meriah menandakan bahwa kita masih antusias di mata kuliah ini dengan materi ini. Korupsi tetap dia mengacu kepada landasan hukum. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 31 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20. Nah, Permendikbud 51 tentang pengendalian gratifikasi. Tapi yang kita ambil pada malam hari ini penciptaan karakter pribadi. Itu yang akan Ibu sampaikan kepada saudara. Ya, bisa disimak nanti selanjutnya. Kita sebagai mahasiswa, kalau kita sebagai mahasiswa, kita harus menjadi seorang yang menjaga, karena kita berada di atas level siswa maha, menjaga apa yang menjadi definisi atau kategori seorang mahasiswa. Kemana dia arahnya? Nah, kalau kita lihat ada 3 pemicu dari korupsi itu. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa melihat ada 3. Apakah ini ada di diri saudara? Ataukah sudah ada
atau belum ada, atau belum terpikir sama sekali. Yang pertama, niat. Ketika niat sudah ada di pemikiran kita, maka niat itu akan terus-menerus menghantui kita untuk kita realisasikan. Betul tidak, saudara? Biasanya seperti itu, ya. Itu secara globalisasi, karena kita nanti tetap berbicara subjektifnya, bukan objektif. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang definisi tadi, apa pengaruhnya. Nah, kalau di sini setelah ada niat nanti ada kesempatan. Ketika saudara punya kesempatan, mau tidak mau, saudara terbelenggu oleh situasi dan kondisi, di mana nanti saudara dihadapkan pada satu dimensi yang sangat tidak enak. Itu dia, kesempatan. Karena ada lingkungan. Nah, kita kaji lebih mendalam. Kemudian ada kewenangan, karena saudara sudah mempunyai wewenang. Otoritas saudara sudah ada di tangan. Ketika saudara dihadapkan pada input, processing, output, outcomes, the outcome. Nah, jadi pembelajaran ini adalah saya mempengaruhi saudara, nanti saudara sudah dapat, saudara nanti mempengaruhi lingkungan saudara sendiri. Harapan di mata kuliah ini. Dari mana dimulai? Sebenarnya sudah dimulai dari kecil. Internal. Itu berada di keluarga, bahwa kita memiliki watak yang diciptakan oleh lingkungan internal secara tidak langsung oleh ayah, ibu, kakak, adik, uwa, om, dan lain sebagainya. Watak. Dan ada juga dia sifatnya bawaan lahir, karena terkontaminasi oleh gen yang ada di diri seorang bapak dan gen yang ada di diri seorang ibu. Watak. Ketika saudara sudah melihat lingkungan saudara bersih, maka saudara keluar dari rumah pun akan bersih.